Pada video spoiler kali ini kita akan kembali dilanjutkan dengan perseteruan yang telah mereda antara Babang Tamfan Xiaoyan dengan klan Yao. Kemudian tetua Wan Huo pun segera membelai janggutnya dan berkata, sepertinya ini sudah cukup larut, dan jika semua orang berencana untuk mengamati upacara pengobatan, maka silahkan ikuti dirinya ke puncak gunung. Lalu dirinya pernah mendengar bahwa teman muda Xiaoyan ini pernah menjadi juara pil gathering, dan kemungkinan Xiaoyan juga akan sangat mahir dalam hal penyempurnaan pil. Namun upacara pengobatan dari klan Yao beroperasi pada tingkat yang lebih tinggi dari pil gathering, dan setiap upacara pengobatan adalah pertemuan puncak para alkemis di benua Doqi. Lalu jika teman muda Xiaoyan dapat muncul sebagai pemenang dalam upacara pengobatan ini, maka gelar alkemis top benua akan menjadi milik nama keluarga yang berbeda. Tentu nada suara dari tetua Wan Huo ini mengandung kebanggaan yang samar, karena dalam hal kekuatan Doqi dirinya harus melihat Xiaoyan setara. Namun ketika menyangkut keterampilan alkemis harga dirinya secara tidak sengaja diungkapkan. Sementara itu Xiaoyan pun tersenyum ketika dirinya mendengar kebanggaan dalam suara tetua Wan Huo. Lalu Xiaoyan secara acak berkata, dirinya telah diajari keterampilan alkemis oleh gurunya, akan tetapi Xiaoyan ingin tahu tentang guru alkemis top di benua Doqi. Dan saat ini sungguh suatu kehormatan bagi Xiaoyan untuk bisa bertanding dengan mereka. Tertua Wan Huo pun tertawa sebelum akhirnya berkata, Xiaoyan pasti akan memiliki kesempatan, karena siapapun yang memiliki kemampuan untuk bergabung dengan upacara pengobatan dapat melakukannya. Setelah itu dirinya pun berhenti berbicara lagi sebelum akhirnya tubuhnya bergerak dan bergegas ke langit. Setelah itu dirinya pun terbang menuju gunung dan banyak sesepuh dari klan Yao segera mengikuti di belakangnya. Lalu Xiaoyan dan Yao Lao pun segera mengikuti tetua Wan Huo dari belakang. Kemudian singkat cerita Xiaoyan pun telah sampai dan menemukan tempat untuk duduk, dan posisi mereka saat ini tidak jauh dari tetua Wan Huo dan tetua lainnya. Abah Yao Lao pun melihat ke bawah panggung batu sebelum akhirnya dengan lembut tertawa. Setelah itu dirinya berkata, tidak ada yang menarik untuk dilihat selama dimulainya upacara pengobatan, karena hanya beberapa pemuda dalam klan Yao yang menunjukkan keahlian mereka, dan acara utama dari upacara pengobatan adalah setelah ini. Kemudian dirinya pun segera menatap ke arah Xiaoyan dan berkata, jika Xiaoyan muncul sebagai pemenang dalam kompetisi terakhir itu, maka posisi alkemis top di benua ini akan menjadi milik Xiaoyan. Xiaoyan pun tersenyum sebelum akhirnya berkata, dirinya tidak terlalu peduli dengan posisi dirinya, akan tetapi pada saat ini klan Yao benar-benar sangat arogan, sehingga Xiaoyan hanya berencana untuk menggunakan keterampilan alkemis yang telah diajarkan oleh guru kepadanya untuk menunjukkan kepada mereka, jika tindakan sembrono dan bodoh mereka saat itu telah menyebabkan klan Yao kehilangan seorang jenius sejati. Abah Yao Lao pun hanya tersenyum dengan wajahnya yang dipenuhi dengan ekspresi kesenangan, karena surga benar-benar memberkati Yao Lao dengan murid yang seperti Xiaoyan. Namun ekspresi Yao Lao pun seketika menjadi muram saat dirinya mulai lanjut berbicara. Dirinya berkata, meskipun keterampilan alkemis Xiaoyan telah mencapai puncak, namun itu tidak akan mudah untuk muncul sebagai pemenang dalam upacara obat ini, karena mereka yang dapat berpartisipasi dalam kompetisi terakhir antara alkemis pada dasarnya adalah individu terbaik di dunia ini. Bahkan tidak mungkin menemukan alkemis di tingkat seperti itu di dalam Pil Tower. Xiaoyan pun dengan lembut mengangguk, tentu dirinya secara alami tidak berpikir bahwa mereka yang dapat berpartisipasi dalam kompetisi alkemis adalah individu yang biasa-biasa saja. Namun meskipun begitu semakin kuat lawannya maka semakin jauh yang tertarik untuk bersaing. Terlebih lagi lawan-lawannya kali ini berkali-kali lebih kuat daripada Pil Gathering. Namun ketika Xiaoyan dan Yao Lao sedang mengobrol sebuah suara gong pun segera terdengar, sehingga banyak anggota klan Yao dengan cepat berdiri dan suara hormat mereka menyebar dengan cara yang perkasa ketika sesosok muncul. Pada saat ini seorang lelaki tua berambut putih berjubah putih perlahan melangkah maju, sedangkan tangannya mendarat di udara dan memancarkan gelombang fluktuasi yang misterius.
Lalu ekspresi muram melintas di mata Xiao Yan saat dirinya menatap pria tua berambut putih ini yang dipenuhi dengan keramahan yang hangat. Lalu Xiao Yan bisa merasakan aura luar biasa kuat yang memancar dari tubuh lelaki tua itu, dan aura ini berkali-kali lebih kuat jika dibandingkan dari aura tetua Wan Huo. Sementara itu mata Yao Lao sedikit rumit saat dirinya menatap pria tua berambut putih itu, karena terlepas dari apa yang terjadi, maka darah klan Yao masih mengalir di dalam tubuhnya, sehingga hati Yao Lao merasakan emosi ketika dirinya melihat kepala klan Yao yang baru saja muncul. Dirinya pun segera berkata, ini adalah kepala klan Yao bernama Yao Dan dirinya saat ini adalah bintang 7 doseng sejati. Xiao Yan pun menyipitkan matanya setelah mendengar kata bintang 7 doseng sejati, karena sosok ini seharusnya menjadi orang terkuat yang berada di dalam klan Yao. Sementara itu kepala klan Yao yang bernama Yao Dan pun mengungkapkan senyum hangat di wajahnya saat dirinya berdiri di langit. Dirinya pun segera berkata, semua orang yang telah datang adalah tamu klan Yao, dan dirinya menangkupkan tangannya ke kerumunan yang padat sebelum akhirnya matanya tiba-tiba melompati semua orang dan berhenti pada Yao Lao. Kemudian matanya yang berkedip-kedip itu mengandung emosi yang rumit. Sementara itu Xiao Yan yang duduk di samping Yao Lao juga merasakan tatapan dari Yao Dan ekspresinya tidak berubah akan tetapi cahaya hitam melintas di sampingnya. Lalu Raja Utara pun sekali lagi muncul di samping Xiao Yan, dan di sebelah Xiao Yan Yao Lao pun perlahan mengangkat kepalanya. Lalu matanya menatap langsung ke arah Yao Dan saat dirinya tersenyum tipis sebelum akhirnya menangkupkan kedua tangannya. Dirinya pun segera memberi hormat untuk kepala Yao Dan. Menanggapi hal itu Yao Dan pun segera berkata kepada Yao Lao, mereka semua telah salah. Saat ini mata Yao Dan terfokus sejenak pada Yao Lao sebelum akhirnya segera beralih ke Xiao Yan. Kemudian matanya berhenti pada Raja Utara di samping Xiao Yan dan dirinya menghela nafas pelan untuk alasan yang tidak diketahui. Dirinya pun segera mengambil langkah maju dan muncul di samping kursi utama karena banyak tertua klan Yao yang dengan hormat menyambutnya. Dan baru saja Yao Dan duduk di kursinya tiba-tiba suara lain yang kuno dan berpengalaman perlahan menyebar dari langit. Suara tersebut segera berkata kepada Yao Dan, ternyata dirinya akhirnya mau keluar dari pelatihannya. Semua orang pun segera menatap ke arah sumber suara dan melihat sebuah kuali hijau pucat dengan cepat memotong udara. Dan tiba-tiba ada seorang lelaki tua dengan jubah lilin biasa di kuali obat tersebut. Kemudian sebuah tongkat yang terbuat dari bahan obat dipegang di tangannya. Saat ini kejutan pun segera melintas ketika dirinya melihat orang ini. Lalu Abah Yao Lao pun segera meneriakkan sosok tua tersebut yang bernama Shen Nong, dan tidak terduga bahkan sesepuh seperti itu akan muncul. Sedangkan Babang Tamfan Xiao Yan di samping Yao Lao pun terkejut sebelum dirinya sepertinya mengingat sesuatu. Kemudian ekspresi serius di mata Xiao Yan seketika melonjak, karena meskipun nama sosok tua Shen Nong ini tidak terlalu terkenal, namun dirinya adalah seorang ahli yang sangat tua di dunia alkemis. Bahkan Yao Lao hanya dianggap sebagai junior jika dibandingkan dengan dirinya, dan tidak disangka bahwa orang ini yang telah hilang selama bertahun-tahun akan benar-benar muncul di tempat ini. Sementara itu Yao Dan pun tertawa pelan namun ekspresinya sama sekali tidak terkejut ketika dirinya berkata, sebenarnya orang tua ini benar-benar masih hidup. Menanggapi hal itu sosok tua Shen Nong pun berdiri dari kuali obat. Kemudian dirinya segera melambaikan tangannya dan menyimpan kuali tersebut. Lalu matanya yang tua dan berpengalaman segera menyapu sekelilingnya sebelum berhenti pada Xiao Yan. Lalu dirinya pun mengeluarkan seruan lembut sebelum akhirnya tertawa. Shen Nong pun segera berkata, dirinya sudah tidak keluar selama bertahun-tahun. Namun tidak terduga wajah baru telah muncul di dataran tengah. Karena saat ini ada sesosok dengan kekuatan spiritualnya yang telah mencapai keadaan surgawi sempurna, meskipun orang itu masih sangat muda, dan hal ini benar-benar sangat mengejutkan. Sedangkan Xiao Yan pun tersenyum sebelum akhirnya Xiao Yan menangkupkan kedua tangannya dan memberi salam kepada tetua Shen Nong. Ketua Shen Nong pun segera tersenyum sambil mengangguk, namun baru saja dirinya akan duduk tiba-tiba dirinya pun mengerutkan keningnya dan berbalik.
Saat ini dirinya melihat ke belakang di mana awan hitam tiba-tiba melonjak dengan kecepatan yang mengejutkan, dan dalam sekejap mata itu telah berubah menjadi pria paruh baya berpakaian hitam. Mengikuti kemunculan orang ini, seluruh alun-alun pun segera mengeluarkan suara berdengung sudah seperti ratapan jiwa. Kemudian sosok tersebut pun segera memperkenalkan dirinya bahwa dirinya bernama Hun Huzi dari klan Hun, dan dirinya datang ke sini tanpa diundang namun minta diantar pulang jika sudah selesai. Jadi mudah-mudahan kepala klan Yao dan tidak menentang dirinya. Yao Lao yang berada di samping Xiao Yan pun seketika terguncang setelah mendengar nama orang ini, dan kilatan dingin pun segera melonjak di matanya. Lalu reaksi Yao Lao yang tidak terduga ini juga segera mengejutkan Xiao Yan, sehingga Xiao Yan pun segera berkata, "Apakah guru mengenali sosok Hun Huzi ini?" Suara berat Yao Lao yang mengandung kebencian yang tidak ada habisnya pun segera terdengar ketika dirinya menjelaskan. Dirinya berkata kepada Xiao Yan, "Apakah Xiao Yan masih ingat insiden menara pil kecil pada saat itu, dan orang dari klan Hun yang bersembunyi di dalam menara pil kecil dan pada akhirnya mengkhianati lalu melukai gurunya sebelum akhirnya melarikan diri?" Tentu saja hati Xiao Yan pun seketika bergetar saat dirinya berseru, "Apakah orang itu adalah Hun Huzi?" Yao Lao pun perlahan mengangguk dengan matanya yang mengamati Hun Huzi di langit saat dirinya lanjut dengan suara dingin. Yao Lao berkata, "Orang ini memiliki posisi yang sangat tinggi di dalam klan Hun, bahkan Hun Miseng tidak akan bisa dibandingkan dengan dirinya." Namun tanpa diduga bahkan dirinya juga telah tertarik dengan upacara pengobatan dari klan Yao ini. Selain itu Hun Huzi ini relatif penting bagi klan Hun. Dan jika Yao Lao tidak salah maka dirinya seharusnya menjadi dalang di balik skema jahat untuk mengumpulkan begitu banyak jiwa. Lalu jika mereka bisa melenyapkannya, maka hal itu sama dengan mematahkan lengan klan Hun. Pada saat ini Xiao Yan pun menyipitkan matanya setelah mendengar informasi ini, dan rasa dingin segera melintas di mata Xiao Yan. Tentu saja Xiao Yan akan benar-benar senang jika dirinya dapat melenyapkan klan Hun. Oleh karena itu jika Xiao Yan menemukan kesempatan maka dirinya akan mencoba. Kemudian Abah Yao Lao pun menghela nafas sebelum akhirnya dengan lembut segera memberitahu Xiao Yan, saat ini Xiao Yan tidak boleh gegabah, karena Hun Huzi ini memiliki pencapaian besar dalam hal penyempurnaan obat, dan jika tidak maka dirinya tidak akan dipilih oleh kepala menara pil kecil pada saat itu sebagai muridnya. Lalu jika menambahkan pelatihannya selama bertahun-tahun ini, maka keterampilan alkemisnya mungkin telah mencapai tingkat yang mendalam dan tidak terduga. Xiao Yan pun mengangguk dan menyadari semua yang dikatakan oleh gurunya. Lalu Xiao Yan pun secara alami tidak akan meremehkan lawan yang berada di hadapannya. Sementara itu di sisi lain kepala klan Yao di kursi pemimpin dan tetua Wan Huo saling bertukar pandangan. Tentu mereka menemukan bahwa keduanya saat ini mengerutkan kening mereka. Hal ini jelas karena kedatangan Hun Huzi tanpa diundang ini telah melebihi harapan mereka. Apalagi klan Yao selama ini selalu menjaga jarak dengan klan Hun. Terlebih lagi menambahkan hilangnya kasus misterius dari klan Ling dan klan Si. Maka klan Yao, klan Lei dan klan Yan mulai bertindak lebih berhati-hati dengan klan Hun dan klan Gu. Oleh karena itu hati mereka merasa tidak senang ketika mereka melihat bahwa Hun Huzi benar-benar datang tanpa diundang. Sementara itu di langit Hun Huzi meletakkan kedua tangannya di belakang saat dirinya berdiri, kemudian matanya pun segera beralih ke Yao dan saat dirinya mulai tertawa dan berbicara, dirinya berkata, "Sepertinya teman-teman dari klan Yao tidak menyambut dirinya. Dan hal ini sepertinya tidak cocok dengan reputasi dari klan Yao yang suka menjamu tamu." Menanggapi hal itu tetua Wan Huo pun segera menjawab dengan suara yang dalam. Dirinya berkata, "Klan Yao tidak mengundang Hun Huzi, apalagi klan Hun dan klan Gu saat ini tidak memiliki hubungan dengan klan kuno lainnya. Lalu tindakan Hun Huzi ini tidak seperti sebelumnya. Sehingga dengan begitu hal ini mungkin ke dalam keraguan yang mereka rasakan terhadap klan Hun." Menanggapi hal itu Hun Huzi pun tersenyum dan berkata, justru kedatangan dirinya ke sini karena dirinya tidak takut klan Yao akan memperdalam keraguannya terhadap klan Hun. Selain itu upacara pengobatan ini dianggap sebagai pertemuan alkemis terbesar di benua.
Oleh karena itu dirinya juga tertarik dengan posisi alkemis top Markotop yang berada di benua, dan jika tetua Wan Huo memiliki kualifikasi untuk memberi Hun Huzi kualifikasi yang terbaik, maka dirinya akan segera pergi. Tentu saja kata-kata Hun Huzi ini segera menyebabkan beberapa sesepuh dari klan Yao berteriak marah, sementara itu Yao Dan hanya tertawa sebelum akhirnya mulai berbicara. Yao Dan berkata, klan Yao tidak memenuhi syarat untuk memberi Hun Huzi nama alkemis top di benua, namun satu-satunya hal yang bisa diandalkan untuk mendapatkan nama ini adalah keahlian alkemis dirinya sendiri, dan karena Hun Huzi sangat tertarik dengan nama alkemis top di benua itu, maka dirinya harus tetap di sini. Lalu klan Yao bukanlah klan yang meremehkan tamunya, dan selama Hun Huzi mematuhi aturan dari klan Yao, maka dirinya adalah tamu dari klan. Namun jika tidak patuh aturan di sini, dan bahkan jika Hun Huzi adalah kepala alkemis dari klan Hun, maka dirinya mungkin harus campur tangan dan menahan Hun Huzi. Lalu niat membunuh yang tajam melintas di wajah tua Yao Dan ketika dirinya berbicara sampai saat ini, tentu kekuatan kepala klan menyebabkan seseorang diam-diam merasa terasa terpesona. Sementara itu sosok sesepuh yang di sekitarnya juga terkejut ketika dirinya mendengar bahwa Yao Dan akan membiarkan Hun Huzi tetap tinggal, lalu mereka pun segera berkata kepada kepala klan, bukankah ini sedikit tidak pantas? Yao Dan pun segera berkata, upacara pengobatan adalah kegiatan termegah dalam klan Yao, sehingga mereka tidak bisa begitu saja mengusir tamu di depan begitu banyak orang tanpa alasan. Dan hal itu akan membuat orang berpikir bahwa klan Yao telah bertindak sombong, meskipun mereka harus berhati-hati terhadap klan Hun. Namun saat ini ada banyak orang berkumpul di alam Yao ini, sehingga Yao Dan secara pribadi akan mengawasinya dengan cermat, dan jika ada yang salah maka dirinya secara pribadi akan menyerang dan membunuhnya. Mendengar desakan dari Yao Dan semua orang pun akhirnya hanya bisa mengangguk sebagai jawaban. Sementara itu Hun Huzi pun tertawa pelan dan berkata, kepala klan Yao Dan benar-benar murah hati, kemudian tubuhnya pun segera bergerak dan dirinya muncul di kursi batu di depan banyak pasang mata, dan posisi ini secara kebetulan tidak jauh dari Yao Lao dan Xiao Yan, sehingga mata Hun Huzi pun segera beralih ke kursi batu sebelum mendarat di Yao Lao, lalu dirinya segera berkata bahwa Yao Chen telah menerima murid yang baik. Meskipun dirinya tetap jauh di dalam alam Hun, namun nama murid yang benar-benar masih sangat terkenal. Lalu sebuah senyum aneh pun segera muncul di sudut mulutnya setelah dirinya berbicara. Sementara itu Yao Lao pun tersenyum sebelum akhirnya menggelengkan kepalanya saat dirinya mulai menjawab. Yao Lao berkata, siapa yang bisa dibandingkan dengan Hun Huzi yang telah mengkhianati gurunya dan menghancurkan leluhurnya dalam hal keterkenalan? Hun Huzi pun hanya tertawa sebelum akhirnya berkata, dirinya telah menjadi anggota klan Hun sejak dirinya lahir dan memiliki garis keturunan klan Hun, lalu masalah menghancurkan leluhurnya tidak ada hubungan dengan dirinya, sedangkan untuk mengkhianati gurunya dirinya tidak pernah menganggap si tua bodoh itu sebagai gurunya. Setelah itu kedua matanya pun segera menyipit menjadi lengkungan yang berbahaya saat dirinya menatap ke arah Yao Lao. Lalu dirinya pun dengan santai berkata kepada Yao Lao, Yao Lao seharusnya berterima kasih kepadanya, karena jika Yao Lao tidak menarik perhatian Hun Huzi pada saat itu agar Yao Lao bekerja untuk klan Hun, maka jiwa Yao Lao akan hancur sejak lama, sehingga dengan begitu bagaimana mungkin Yao Lao akan mendapatkan waktu untuk menunggu muridnya menyelamatkan dirinya. Namun semua itu tidak akan menjadi permasalahan, karena Yao Lao telah melarikan diri, maka yang perlu klan Hun lakukan hanyalah menangkap Yao Lao kembali, dan pada saat itu Sky Mansion Aliansi atau apapun itu pada akhirnya akan mengerti tentang betapa menakutkannya klan Hun. Tentu saja ekspresi Yao Lao pun seketika berubah menjadi suram setelah mendengarkan kata-kata ini. Sementara itu ekspresi Xiao Yan di samping tidak berubah, justru Xiao Yan tertawa pelan akan tetapi tidak berbicara. Namun dengan gelombang acak dari lengan bajunya, saat ini membuat Raja Utara di samping Xiao Yan tiba-tiba melesat ke depan, dan dirinya pun segera muncul di samping Hun Huzi dalam sekejap, lalu tendangan tajam dan kejam segera mengancam Hun Huzi seperti pisau tajam besar,
dan serangan yang tiba-tiba datang ini bahkan membuat Hun Huzi kaget untuk sesaat. Tentu dirinya tidak menyangka bahwa Xiao Yan benar-benar begitu kejam. Saat ini Xiao Yan tidak mengucapkan sepatah kata pun sebelum akhirnya menyerang. Namun Hun Huzi ini bukanlah orang biasa dan dirinya pun segera mendengus dingin sebelum akhirnya ruang di sekitarnya menjadi terdistorsi. Lalu sosoknya pun segera menghilang secara aneh, dan pada berikutnya dirinya muncul pada kursi batu di kejauhan, sehingga tendangan Raja Utara pun segera menghancurkan meja batu dan kursi menjadi debu. Setelah itu dirinya pun segera bergegas kembali ke samping Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pun segera tertawa sebelum akhirnya berkata, orang-orang dingin yang telah mengkhianati guru mereka harus menjauh dari Xiao Yan. Menanggapi hal itu senyum dingin pun segera muncul di wajah Hun Huzi saat dirinya duduk di kursi batu yang agak jauh, lalu fluktuasi energi yang menakutkan perlahan menyebar dari tubuhnya saat dirinya menatap Xiao Yan. Menyadari hal tersebut Yao Dan yang duduk di kursi pemimpin pun segera mengambil sikapnya. Saat ini dirinya segera berkata kepada Hun Huzi, hari ini adalah upacara besar dari klan Yao miliknya, sehingga perkelahian dilarang di tempat ini, lalu mereka yang melanggar aturan akan dikeluarkan dari alam Yao. Membuat senyum di wajah Hun Huzi pun segera melebar setelah dirinya mendengar perkataan tersebut. Kemudian dirinya berkata, karena kepala klan Yao Dan telah membuka mulutnya, maka dirinya secara alami akan mendengarkan. Yao Dan pun akhirnya mengabaikan ekspresi Hun Huzi. Lalu matanya perlahan menyapu sekelilingnya dan matanya berhenti saat mereka menyapu ke arah Xiao Yan. Lalu setelah itu suara acuh tak acuhnya perlahan menyebar seperti guntur saat bergema di sekitar puncak gunung. Dirinya berkata, ini sudah waktunya dan biarkan upacara pengobatan dimulai. Lalu di sisi lain Yao Lao pun merasakan suhu stadion tiba-tiba naik sebelum akhirnya tertawa. Yao Lao berkata, akhirnya hal ini akan dimulai. Xiao Yan pun tersenyum setelah mendengar perkataan dari Yao Lao. Lalu setelah itu Yao Lao pun segera berkata, selain dari Xiao Yan kemungkinan Hun Huzi, Shen Nong dan Tetua Wan Huo akan berpartisipasi dalam upacara ini. Tentu saja ketiga individu ini semuanya adalah orang-orang yang luar biasa dalam hal pengalaman. Bahkan Yao Lao sangat kurang jika dibandingkan dengan mereka. Xiao Yan pun melirik Yao Dan di kursi pemimpin dan bertanya, apakah Yao Dan tidak berpartisipasi? Yao Lao pun segera tertawa dan berkata, menjadi kepala klan dirinya secara alami harus menggunakan kebanggaan yang sesuai dengan gelarnya. Namun meskipun begitu keterampilan alkemis yang dimilikinya tidak lebih lemah dari mereka berempat. Lalu Xiao Yan pun mengangguk dan secara alami mengerti maksud dari Yao Lao. Sementara Xiao Yan dan Yao Lao mengobrol, justru Yao Dan yang berada di kursi pemimpin pun perlahan berdiri, sehingga pada saat ini semua mata yang hadir segera berkumpul padanya, lalu dirinya pun segera tertawa dan berkata, makanan pembukaannya sudah habis, dan akhirnya tiba saatnya acara inti akan segera dimulai, dan diri tua ini mengerti apa yang dipikirkan oleh semua orang. Saat ini akan ada 4 orang yang bertanding dalam edisional seremoni ini. Lalu Yao Dan yakin semua orang di sini telah mengenal keempat orang ini, dan pemenang terakhir di antara mereka akan mendapatkan gelar alkemis top di benua. Lalu Yao Dan berpikir tidak ada yang keberatan dengan pemenang yang mengambil gelar tersebut. Yao Dan pun segera memerintahkan keempat sosok yang akan bertanding untuk naik ke atas panggung. Dan akhirnya sosok Hun Huzi pun memimpin untuk naik ke atas. Setelah itu Tetua Wan Huo dan Shen Nong pun segera menyusul di belakangnya. Kemudian banyak pasang mata yang tidak terhitung jumlahnya segera berputar di atas ketiga sosok tersebut. Dan mereka masih mencari siapakah orang terakhir yang akan ikut bertanding. Sementara itu Xiao Yan tersenyum saat dirinya berdiri di depan banyak pasang mata tersebut. Kemudian tubuh Xiao Yan pun segera bergetar saat bayangan muncul, lalu tubuhnya pun seketika muncul di langit saat tawa yang jelas segera menyebar. Setelah itu Xiao Yan segera berkata, dirinya telah lama mendengar bahwa sesepuh Hun Huzi telah mencuri keterampilan dari Piltover, dan sekarang Piltover juga merupakan anggota dari Sky Mansion. Lalu menjadi seseorang dari Sky Mansion maka Xiao Yan ingin mewakili Piltover dalam menantang Tetua Hun Huzi.
jadi silakan coba yang terbaik untuk memberi Xiao Yan pelajaran. Saat ini banyak orang yang diam-diam mulai berkeringat setelah mendengar tawa jelas dari Xiao Yan, dan kata-kata Xiao Yan ini benar-benar sangat mengerikan. Lalu tampaknya Sky Mansion Aliansi dan klan Hun memang saling membenci. Sementara itu Hun Huzi pun tertawa samar akan tetapi wajahnya kita tidak menunjukkan kemarahan sedikit pun, lalu dirinya pun segera berkata, Xiao Yan memiliki lidah yang setajam silet, dan jika Xiao Yan ingin menentang Hun Huzi bahkan gurunya yang bernama Yao Chen tidak memiliki kualifikasi seperti itu, Xiao Yan pun hanya membelai dagunya sebelum akhirnya berkata, bahwa gurunya berkata kepada Xiao Yan, jika Xiao Yan harus bisa menghadapi Hun Huzi, oleh karena itu tidak perlu baginya untuk ikut campur tangan. Hun Huzi pun tertawa pelan sebelum akhirnya berkata, jika begitu permasalahannya maka dirinya menjadi sangat penasaran. Setelah itu dirinya pun berhenti mengucapkan kata-kata yang tidak perlu, dan dengan gelombang lengan bajunya saat ini api hitam meletus dari tubuhnya ke segala arah, dan api itu segera membentuk kuali hitam besar setinggi 1000 meter di langit di depannya. Lalu ada kekuatan melahap aneh yang samar-samar dipancarkan dari kuali api. Lalu Xiao Yan, tertua Wan Huo dan sosok tua Shen Nong tiba-tiba memfokuskan mata mereka, lalu mereka berteriak dengan suara yang dalam saat mereka melihat kuali api yang terbentuk oleh api hitam ini, karena mereka segera menyadari bahwa ini adalah Nihility Devouring Flame. Shen Nong pun segera mengerutkan keningnya dan berkata, tidak terduga bahwa api surgawi seperti itu benar-benar mendarat di tangan klan Hun. Kemudian matanya dipenuhi dengan ekspresi muram saat dirinya melihat kuali hitam tersebut, karena menjadi salah satu tetua dalam dunia alkemis, maka dirinya jelas menyadari kekuatan dari Nihility Devouring Flame. Sementara itu Hun Huzi pun tersenyum ketika dirinya melihat Xiao Yan dan dua orang lainnya yang terkejut, lalu dirinya segera memerintahkan semuanya untuk memanggil api surgawi yang ada di dalam tubuh masing-masing. Karena Nihility Devouring Flame miliknya memiliki selera makan yang tinggi. Sementara itu Xiao Yan pun dengan lembut tertawa sebelum akhirnya berkata, itu hanyalah benih api dari Nihility Devouring Flame, namun Hun Huzi benar-benar bertindak begitu mendominasi. Hun Huzi pun seketika menyempitkan matanya sedikit setelah mendengar nada bicara Xiao Yan, dirinya tidak menyangka bahwa Xiao Yan bisa mengidentifikasi api secepat ini. Namun tidak lama setelah itu dirinya pun langsung tertawa, karena Xiao Yan mampu mengenali Nihility Devouring Flame miliknya, akan tetapi Xiao Yan tidak menyadari bahwa Nihility Devouring Flame miliknya bukanlah benih api biasa. Sementara itu di sisi lain tetua Wan Huo pun dengan dingin mendengus, lalu dirinya pun segera berkata, apakah Hun Huzi bisa menelan api surgawi mereka akan tergantung pada kemampuannya. Dirinya pun segera melambaikan lengan bajunya, lalu angin hitam samar-samar berputar darinya, dan angin liar dengan cepat bergerak di udara. Lalu jika seseorang melihatnya dengan hati-hati maka hal ini bukanlah angin kencang melainkan api misterius. Xiao Yan pun sedikit terkejut saat dirinya melirik api angin liar yang telah dipanggil oleh tetua Wan Huo. Lalu Xiao Yan segera menyadari bahwa ini adalah Nine Siren Wind Flame. Dan ini bukanlah pertama kalinya Xiao Yan melihat 9 api angin yang tenang, karena ketika Xiao Yan bertemu dengan Yao Xingzi pada saat itu, Yao Xiaozi juga telah membawa api surgawi ini, akan tetapi dari kelihatannya sepertinya api surgawi ini telah diambil kembali. Sementara itu di sisi lain Shen Nong pun tertawa terbahak-bahak setelah melihat tetua Wan Huo memanggil api surgawi. Kemudian tongkat di tangannya dengan lembut segera menekan ruang kosong, lalu dirinya pun tertawa sebelum akhirnya berkata, jika begitu permasalahannya maka diri lansia ini juga harus ikut tampil. Setelah mengucapkan kata-kata ini tongkat di tangannya pun menyala sendiri tanpa adanya nyala api, lalu api hijau seperti cairan pun segera perlahan naik. Dan akhirnya itu membengkak dengan angin dan lapisan demi lapisan kabut naik dari api seperti cairan hijau. Sebuah kejutan pun segera melintas di mata Xiao Yan saat dirinya mengamati kekuatan hidup yang menyebar, dan ekspresi aneh melintas di matanya ketika dirinya menyadari bahwa ini adalah api surgawi yang berada di peringkat kelima di peringkat api surgawi, dan ini adalah Life Spirit Flame.
Life Spirit Flame menduduki peringkat kelima di peringkat api surgawi, dan api surgawi ini sangat misterius karena sebagian besar api dipenuhi dengan kekuatan penghancur meskipun bentuk banyak, namun api roh kehidupan ini tidak menunjukkan kekuatan penghancur yang terlalu kuat, justru sebaliknya api ini dipenuhi dengan kekuatan hidup, dan ada desas-desus bahwa ketika api surgawi seperti itu digunakan, maka benih bahan obat apapun di dalamnya akan tumbuh dan tumbuh dengan cepat, sehingga dengan kata lain seseorang tidak perlu khawatir mencari bahan obat dengan api surgawi seperti itu. Selain itu api roh kehidupan ini dianggap sebagai api umur panjang, dan orang yang mendapatkannya akan memiliki umur yang sebanding dengan binatang ajaib yang terkenal karena umur panjang. Akan tetapi satu-satunya kelemahan dari api ini adalah tidak cocok untuk pertempuran, karena api ini tidak akan benar-benar meningkatkan kekuatan bertarung seseorang. Lalu tidak lama setelah itu mata Shen Nong pun tiba-tiba mendarat di Xiao Yan saat dirinya tertawa. Dirinya pun segera berkata, dirinya telah mendengar teman muda Xiao Yan ini telah menaklukkan Purifying Lotus Demon Flame seperti yang dikabarkan, sehingga dirinya sangat ingin tahu apakah ini benar-benar terjadi. Xiao Yan pun tersenyum dan berkata, dirinya hanyalah beruntung. Lalu cahaya api pun segera muncul di bahu Xiao Yan, dan Yiwa segera muncul dalam sekejap lalu dengan segera matanya mengungkapkan ekspresi jijik saat dirinya melihat 3 kelompok api surgawi lainnya yang berada di langit, dan satu-satunya api surgawi yang bisa muncul dalam bentuk seperti itu adalah Yiwa, sehingga beberapa orang di langit pun mengungkapkan ekspresi yang sedikit berbeda saat melihat Yiwa di bahu Xiao Yan. Kemudian mata mereka menjadi sedikit serius setelah menyadari bahwa ini adalah roh api surgawi. Tentu mereka bisa merasakan kecerdasan yang tidak kalah dengan manusia di dalam tubuh Yiwa, dan menjadi eksistensi yang berdiri di puncak dunia alkemis. Mereka secara alami memahami apa yang diwakili oleh roh api surgawi kepada seorang alkemis. Lalu konstitusi api surgawi yang legendaris akan memungkinkan api surgawi di tangan roh mencapai tingkat yang hampir sempurna, dan tingkat itu adalah sesuatu yang bahkan orang-orang yang memiliki kekuatan spiritual yang telah mencapai keadaan surgawi sempurna tidak dapat dibandingkan dengannya. Sementara itu di sisi lain mata Hun Huzi berkedip sementara rasa dingin melonjak di dalamnya, dan dirinya berkata, Klan Hun telah menargetkan Purifying Demonic Lotus Flame selama bertahun-tahun, akan tetapi secara tidak terduga akhirnya mendarat di tangan Xiao Yan, dan hal itu tidak menjadi permasalahan karena hal ini cepat atau lambat akan diambil kembali oleh Klan Hun. Lalu di sisi lain Shen Nong segera membelai janggutnya dan tertawa sebelum akhirnya berkata, teman muda Xiao Yan benar-benar diberkati. Karena saat itu diri tua ini pernah mencoba untuk menaklukkan Purifying Lotus Demonic Flame, namun dirinya hampir terbunuh saat dirinya berada di alam api iblis. Lalu Xiao Yan pun hanya tersenyum setelah mendengar perkataan dari semuanya, dan tidak lama setelah itu Yao Dan di kursi pemimpin segera menarik tatapan dirinya dari Yiwa. Kemudian dirinya pun segera berbicara dengan suara yang jelas, jika mereka berempat sudah siap maka tolong buka kuali dan perbaiki pil obat masing-masing. Xiao Yan tertawa samar setelah mendengar perintah ini, kemudian Yiwa di bahunya segera melebarkan mulutnya dan kuali api merah muda seukuran ibu jari terbang keluar, lalu kuali pun segera membengkak bersama dengan angin dan berubah menjadi kuali api setinggi 1000 meter dan melayang di langit. Saat ini banyak naga api berlama-lama di sekitar kuali api, lalu raungan naga yang rendah dan dalam bergema darinya sehingga dalam sekejap suhu stadion dengan cepat naik, karena saat ini kuali tersebut akan terlebih dahulu memasak sayur jengkol kesukaan Bude Yanti.